Lah, aku pengen Shirley bisa ngasih tahu ya ke teman-teman yang sudah menikah atau sekarang lagi yang punya masalah gitu. Saran apa sih sebagai istri ya kepada teman-teman sekalian gitu agar tidak terjadi seperti Shirley? Apa? Baik ya, saya akan memberikan sedikit mungkin sedikit Saran. pengalaman, Ah, pengalaman yang saya ini kan hmm, saya rasakan gitu ya. Kita sebagai seorang istri gitu ya, sebagai seorang istri yang baik gitu ya, taatlah pada suami kita masing-masing gitu ya, taat pada suami kita. Tapi janganlah kita menggantungkan diri kepada seorang suami, meski dia seorang suami. Gantungkan hidup kalian itu sama Allah. Suami juga manusia gitu kan ya. Taat itu sebuah kewajiban. Tapi ketika ketaatan itu disalahgunakan, tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah. betul, betul. Satu contohnya gitu ya. Ah, Jadi saya minta gitu ya kepada kalian semua, semoga tidak terjadi terhadap apa yang saya rasakan gitu ya. Satu, ketika kita punya masalah dengan suami, entah itu dari faktor yang mana, selesaikan hari itu juga gitu betul. ya. Kedua, jangan gantungkan hidup Anda kepada seorang manusia, meski dia ada seorang suami. Betul. Suami kadang kita kan nggak tahu kan lubuk hati seseorang kan yang nggak tahu gitu. Iya. Jadi yang tahu kualitas diri kita hanya diri kita dengan Allah gitu. Betul. Jadi semua apapun yang terjadi jangan ada rasa penyesalan. Duh, kastah ya engkau alake. Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh. Allah itu kadang memberikan sebuah ujian untuk mengangkat derajat kita gitu ya. Untuk membuat kita kan tidak tahu ada hikmah apa di balik Allah kasih ujian kepada kita. Kita akan tahu nanti setelah yang terjadi, apa yang terjadi, oh begini. Jadi tidak ada satupun yang Allah dolimi gitu ya, tidak ada. Justru Allah itu maha kasih sayangnya itu luar biasa ke kita gitu ya. Jadi kita itu hanya perlu piara 3 rasa syukur. Rasa syukur. Syukuri ya apa yang ada di depan kalian, tuh syukuri sekarang. Betul. Kalian dikasih seperti ini, jalani hidup ini, jalani. Kadang apa yang ada di kita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Betul, betul. Ambiar semua kata orang sekarang ini, ambiar. Jadi syukurilah apa yang ada dari kita diri kita saat ini, syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau kita kufur, Allah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Iya. Ya jadi mungkin cuma itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ada lagi nggak saran kepada para istri-istri gitu loh ya, bagaimana kita bersikap kepada suami? Jadi kalau misalnya gitu ya, kita ada satu pendapat gitu ya, kita ajukan ke suami atau suami ajukan pendapat kita, menurut kita tidak rasional atau bertolak belakang dengan apa yang ada di hati kita. Jangan hanya bilang iya, hanya manut, jangan. Sampaikan apa yang ada di pikiran dan hati kita, sampaikan kepada suami kita dan diskusikan bersama. Iya. Diskusikan, cari perpecahan masalahnya. Kadang di situ yang kadang di situ ya, karena perempuan ini selalu iya dan iya. Jadi suami itu mengambil semena-mena terhadap istrinya yang selalu iya. Jadi harus punya apa tuh namanya, Pendapat. prinsip. Prinsip. Oke. Prinsip hidup, tapi tetap pada jalurnya, pada realnya. Tidak untuk membangkang kepada suami. Betul. Tidak untuk agar kita takut kepada suami, bukan. Tetap hargai suami, hormati suami, tapi bukan dengan kita takut, bukan. Hormati sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika suami menyuruh kita kepada hal yang bermaksud kepada Allah, kita jangan mau, jangan iya juga gitu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyuruh kita kepada hal maksiat. Iya. Aku terakhir kepengen nanya gini, Sher. Kalau seandainya kamu disuruh memilih gitu demi anak-anak, ya kan, karena banyak sana perempuan di sana itu kadang-kadang yang selalu dipikirkan tuh anak, ya kan. Padahal dia sudah sakit hatinya, sudah dikhianati, tapi anak-anak selalu menjadi alasan, ya kan ya. Kok Shirley anak 4 orang gitu ya, kok berani akhirnya memutuskan untuk bercerai? Apa
apa anak itu nggak menjadi pertimbangan buat Sherly? Awal mungkin ya, awal ya mungkin itu anak itu ya anak namanya juga anak ya. Itu yang menjadi saya itu kadang down gitu ya untuk meminta bercerai. Tapi pikir lagi gitu. Anak ini tetap anak dan yang menjalani kehidupan berumah tangga hanya antara suami dan istri. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan anak. Meskipun secara tidak langsung sangkut paut itu mesti ada. Cuma janganlah kita terpacu karena anak. Anak itu tetap anak. Kadang suami itu, anak itu dijadikan senjata. Dijadikan senjata supaya bagaimana kita down. Pernah pikiran saya tuh pernah seperti itu. Tapi karena saya terus maksudnya mendapatkan perlakuan yang menurut saya kok begini sih saya disikapi. Kok saya disikapi dengan yang tidak baik. Bukan saya mengharap kebaikan ya, bukan. Cuma ada take and give lah. Take and give lah di antara kita gitu ya, di antara suami dan istri. Jangan hanya istri aja yang dituntut gitu ya. Tapi suami tidak ada timbal baliknya gitu. Ya tetaplah sama. Jangan suami aja yang dituntut tapi istri juga tidak ada timbal baliknya. Jadi harus ada take and give. Oke. Dan ini ya sebagai informasi bahwa Sherly ntar lagi hampir mau jadi nenek. Jadi anak pertamanya baru umur berapa, Sher? Baru umur 17 udah dinikahin sama ayahnya dan tanpa seizin Sherly. Tanpa mungkin tidak dimusyawarahkan dengan saya. Padahal kamu setuju nggak sih anak-anak umur segitu udah menikah? Ya menurut saya sih enggak ya. Soalnya dalam masa-masa tahap belajar gitu. Betul. Karena yang mau dia hadapi sebuah pernikahan itu bukan enaknya saja gitu. Betul. Akan ada berbagai macam permasalahan hidup gitu ya. Jadi kalau menurut saya harus menimba ilmu dulu lah. Kalau mau menikahkan anak itu jangan hanya menikahkan. Kita sudah tidak berada di zaman Siti Nurbaya gitu ya. Yang mana anak itu harus menikah di usia begini gitu. Kita juga sudah ada di era globalisasi mungkin ya, yang mana semua berhak untuk mendapatkan ilmu. Betul. Artinya waktu anak pertamanya akan menikah, Sherly tidak pernah nggak pernah dilibatkan oleh mantan suami, dan anak dinikahkan ya dengan pria lain. Dan ini yang menjadi catatan buat kita semua bahwa menikah itu tidak hanya enak-enak saja, karena di dalamnya ada juga permasalahan yang membutuhkan mental yang kuat, pengetahuan yang luas gitu ya. Sehingga karena kamu juga menikahnya muda ya, Sarah? Menikahnya muda, makanya tidak ingin itu terjadi kepada anakmu juga ya. Ini lagi Nov, masalah poligami ya, kembali lagi sebentar. Oke. Mungkin dalam masalah finansial mungkin ya. Oh iya. Jangan hanya mampu secara fisik, oke gitu ya. Karena maskulinitas laki-laki itu kadang di situ kan ya, untuk membuktikan dia itu iyalah laki, engkau laki gitu ya. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana sih finansialnya, mampu tidak sih, gitu. Betul. Karena hidup ini perlu uang, iya kan? Hidup ini perlu uang, tidak hanya butuh orang laki, tapi butuh uang juga gitu. Karena hidup ini bukan berdasarkan hanya soal cinta gitu. Betul. Buat apa cinta kalau nggak ada uang? Mau dimakanin pakai cinta? Betul. Cukup memang. Makan tuh cinta ya. Makanya. Maka dari itu finansial juga dibutuhkan. Jangankan poligami. Kita berumah tangga saja yang tidak berpoligami, yang monogami saja, kadang masalah finansial masih mau ditambah lagi gitu. Betul. Bukan masalah poligami syariat itu tidak menyalahkan, cuma pelaku poligaminya itu harus benar. Mampu dia secara fisik mampu, oke lah. Finansialnya harus juga diperhitungkan. Rezeki memang dari Allah kan ya, rezeki memang dari Allah gitu ya. Tapi ada faktor, ada sebab, dan juga ada akibat. Kalau tidak mampu, kata Allah, lebih baik satu. Karena nggak adil ya. Nggak adil ya. Apa menurutmu adil tuh, Sher? Adil itu suatu hal yang mana perlakuannya itu harus sama-sama baik antara istri yang pertama dan istri yang kedua gitu. Tapi adil itu tidak harus sama, sesuai kebutuhan. Iya. Si istri pertama lebih banyak anaknya mungkin ya, 5. Istri kedua masih 1 gitu ya. Lebih banyak mana? Yang lebih butuh yang istri pertama. Lebihkan yang dalam istri pertama gitu. Betul. Dan di situ adil tidak harus sama. Cuma adil itu perlakukanlah sama dalam hal perbuatan. Betul. Gitu.
Oke. Saya ada teman-teman yang mau bertanya nggak ke Sherly, mumpung Sherly ada di sini. Kok ini nggak muncul ya pertanyaannya, tapi yang nonton udah 25 orang. Selain tadi kan sudah disebutkan ya saran-saran buat kita semua bahwa kalau ada masalah harus diselesaikan ya langsung. Yang kedua, jangan jadi perempuan yang hanya iya gitu ya. Harus juga kalau nggak sesuai ya harus diutarakan. Kalau ada pendapat lain harus diutarakan. Tapi yang jelas kembali lagi untuk yang menjadi janda ya, bahwa kamu tidak punya cita-cita kan untuk jadi janda. Nggak ada kan, bahwa semua orang apalagi perempuan tidak ada yang niat mau menikah hanya untuk bercerai. Enggak ya. Tapi agar tidak jadi perceraian, agar tidak jadi perceraian, makanya kita harus komunikasinya yang baik. Komunikasinya harus yang baik. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Sherly? Atau teman-teman mau nanya? Mbak Vera ada yang nanya ya? Tunggu, aku gimana sih caranya? Coba taruh lagi. Kalau mau nanya, aku agak susah nyarinya pertanyaannya. Tunggu, aku cari. Oke. Sherly, ini ada pertanyaan dari Mbak Vera. Trauma nggak sih kamu dengan perceraian ini? Mau kawin lagi nggak sih kamu? Oh gitu ya. Jadi gini, mau bilang trauma, mungkin ada ya sedikit traumaan itu mesti ada ya, ada. Tapi untuk menjalani mungkin kehidupan yang kedua, mungkin menikah lagi, perlu masih perlu berpikir lagi gitu yang panjang gitu. Karena tidak mudah seperti apa yang kita jalani gitu. Kadang teori ini gampang, cuma praktiknya kadang lebih sulit gitu. Oh iya. Tapi aku kebanyakan teori ya, tapi belum praktek. Makanya aku mau berbagi ini sama Sherly. Ya tapi kalau misalnya gitu ya, ada yang baik. Pertama secara agama dia baik gitu ya. Terus akhlak juga baik gitu ya. Why not gitu kan ya. Why not gitu. Bismillah jalani. Kita tuh tidak harus pilih-pilih, jangan terlalu memilih, bukan. Saya juga bukan terlalu memilih. Cuma yang saya takut salah pilih lagi. Betul. Jadi harus benar-benar di manage gitu ya. Terus pasrahkan sama yang di atas. Istihara lah gitu, istihara. Terus apapun nanti yang terjadi ya sudah, ya itu sudah pilihan yang terbaik dari Allah. Jalani. Toh nanti di tengah jalan gagal lagi, tidak ada masalah. Tidak akan menimbulkan citra buruk bagi kita selama kita tidak keluar dari real gitu ya. Tetap nikah lagi, masalah lagi, cerai lagi, si going terserah gitu ya. Mau nikah lagi nggak apa-apa. Tidak akan menjadikan citra buruk selama kita tetap berada di realnya. Oke. Nih kan aku belum kawin nih, Sher. Jadi belum tahu nih ciri-ciri cowok yang kayaknya nih bakal akan poligami atau akan selingkuh. Bisa nggak kamu kasih saran ke aku? Nov, carilah laki-laki yang gimana nih gitu. Kadang gini Nov, poligami itu tidak untuk direncanakan ya kan? Iya. Nggak ada kan kita menikah terus tujuan kita pengen poligami, enggak gitu ya. Kadang poligami itu ada karena ada kesempatan di situ. Dan kesempatan itu mereka fast respon gitu. Fast respon dengan hal itu, poligami. Ya ayo. Kadang dijadikan viral gitu ya. Poligami, kalau nggak poligami berarti bentak laki. Takut istri, suami takut istri. Nah, itu salah seperti itu. Kalau poligami yang benar itu ya, mesti dia itu akan mengikuti syariat. Bagaimana loh syariat poligami itu seperti ini? Betul. Karena poligami ini perlu ilmu. Betul. Perlu ilmu yang sangat tidak sedikit menurut saya. Gitu. Karena poligami adalah ibadah tertinggi loh ya. Dalam ibadah tertinggi dalam sebuah pernikahan itu poligami. Dan seorang wanita diuji kesabarannya di poligami itu. Sampai kan kadang Allah itu kan memberikan ujian sesuai apa yang kita mampu gitu. Iya. Kata Allah begini loh, jalan hidupmu, jalani. Berarti Allah anggap mampu. Belum tentu apa yang Novi alami sekarang saya mampu menjalani kan seperti itu. Jadi sudah ada porsi masing-masing. Nah, makanya saya mau nanya sama Sherly, tolong dong saya kasih ciri-ciri nih laki-laki baik-baik gitu yang akan jadi suamiku. Artinya gini, menikahlah laki-laki yang seperti apa gitu loh. Seperti apa, Sher?
Ya kalau kita melihat laki-laki itu yang seperti apa gitu ya, dia itu apa adanya lah, Apa adanya. tidak terlalu menonjolkan diri. Tidak perlu. Oke. Ya inilah aku punya ini, punya itu bullshit semuanya, no? Bullshit semuanya Bullshit. kalau laki-laki menunjukkan kesombongan atau tentang bukan dirinya. menunjukkan kelebihan dirinya. Oke. Ini loh aku, Ah. hanya untuk apa ya, mengambil ketertarikan lawan jenis itu. Oke. Itu ya yang pertama yang saya pegang. Kalau ada laki-laki yang sotoy gitu ya, maka itu bisa jadi itu bullshit gitu ya. Bullshit. Terus yang kedua apa saya? Laki-laki yang seperti apa? Ya laki-laki yang apa ya, yang selalu menjaga marwah dirinya gitu Marwah ya. dirinya. Tidak mudah gampang apa ya, tidak gampang berbaur dengan wanita yang bukan muhrimnya gitu ya. Oh, jaga marwah. Berarti jaga sama dengan kehormatan. perempuan dong ya? Iya. Kalau perempuan bisa Tidak hahihi sembarang hahihi sama wanita yang bukan muhrim. bukan muhrimnya gitu. Sangat menjaga hal itu gitu. Betul. Yang tanggung jawab juga. Tanggung jawab dalam arti Ya tanggung jawab dalam artian ya kerjaan ya. kerjaan, terus menjaga dirinya itulah, menjaga dirinya, menjaga setidaknya tanggung jawab lah terhadap diri sendiri gitu. Sebelum dia beristri, dia punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Entah awal ya, pertama dalam hal masalah ibadahnya. Ibadahnya ya. Iya. Harus ibadahnya itu harus jagalah gitu, minimal sholat 5 waktu itu kan. Sholat 5 waktu itu bismillah lah gitu. Kalau laki-laki sudah menjaga sholat yang 5 waktu, bismillah. Nanti yang lain-lainnya kita bisa jalani bersama. Oke, saya cek lagi ya, ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman? Aduh, agak susah nih, aku nggak ngerti caranya masalahnya. Oke. Ini ada pertanyaan barusan dari Sari, ya. Konflik rumah tangga itu sejak kapan, Sir? Kalau mau bicara masalah konflik rumah tangga ya kayaknya tidak ada habisnya ya. Selesai masalah satunya, timbul masalah satunya. Betul. Namanya juga kehidupan berumah tangga gitu. Betul. Terus perlu ekstra kesabaran yang benar-benar ekstra. tapi awal menikah sudah konflik kan ya? Iyalah konflik, tapi nggak separah pas belakangan ini. Hanya kalau waktu yang poligami pas punya anak terakhir ya. Terakhir kelima. Sebelum-sebelumnya nggak pernah minta untuk poligami. Oh sebelum-sebelumnya ada sih niatan seperti itu ada. Cuma saya jawabnya ya kalau dengan poligami bertambah iman kepada Allah, semoga Allah mudahkan semuanya gitu jalannya. Tapi ya wong hati manusia itu gak ada yang tahu ya kecuali diri dan Tuhan yang menciptakan dia gitu. Kalau sekiranya bukan karena Allah gitu, kalau karena sebab lain mungkin, biarlah Allah, bagaimana Allah nanti ke belakangnya saya pasrahkan kepada Allah gitu. Terima, baik buruk terima. Jangan menyalahkan saya sebagai istrinya atau menyalahkan dirinya yang sudah berpoligami, karena memang itu kan Allah sudah jelas ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk. Tinggal kita manusianya itu memilih mau pilih jalan yang mana sih. Baik, ini kata Allah. Buruk, ada. Jadi bagaimana kitanya saja yang menghandle semua. Oke. Lah, kan aku mau nanya nih setelah bercerai, gimana sih hubungan kamu dengan suami gitu? Mungkin setelah bercerai gitu ya, hubungan mungkin agak kurang baik gitu ya. Oh, agak kurang baik ya? Agak kurang baik. Ya mungkin disebabkan oleh beberapa faktor mungkin ya. Saya tidak bisa disebutkan ya, mungkin karena ini menyangkut privasi gitu. Oke. Cuma ya saya sarankan gitu kepada kalian-kalian yang mungkin sudah bercerai terus ada hubungan yang kurang baik gitu, sudahlah gitu, sadar diri gitulah ya. Sudahlah sadar diri, apalagi yang udah punya anak gitu ya. Karena segala macamnya anak itu adalah pengait antara mantan istri dengan mantan suami. Iya. Biar mereka, anak-anak kita itu kan mesti korban ya, anak ini mesti korban. Biar tidak kehilangan figur masing-masing. Dia tidak kehilangan figur seorang ayah, dan dia juga tidak kehilangan figur seorang ibu gitu. Jadi baik-baiklah gitu sama mantan, itu baik-baik gitu. Pokoknya gini, balas dendam terbaik sama mantan buat balas dendam dia. Balas dendam, betul. Jadikan diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Gak usah balas-balasan secara tidak baik, gak usah.
Gak usah dia selingkuh, kamu selingkuh, Enggak gak perlu lah nggak ya. usah lah, cuma nambahin dosa. Itu norak gitu. banget namanya ya. Norak Ah, banget. Sudahlah, kita tuh stay kalem aja, balas dendamnya, Ci. Iya. Jadikan diri kita lebih baik ke Betul. depannya. Sudahlah, masa lalu kita sudahlah masa lalu ya. Oke, Jadikan pelajaran, petik hikmah dari masa lalu untuk menjadikan hidup jauh lebih baik. betul. Artinya menjadi janda memang nggak mudah di patriarki ini, di kehidupan ini. Tapi paling baik, belah dendam paling baik itu adalah menjadi Menjadikan diri diri kita lebih baik lagi. Oke. Mungkin sekian dulu ya, karena besok saya akan membuat seri lagi gitu ya, yang saya lagi yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satunya yang bikin masalah itu ini perempuan yang lama hamilnya yang nggak punya anak. Itu kan Bagus juga banyak tuh ya, Iya, bagus tuh. omongannya orang nggak, ini nikah nggak hamil-hamil Kadang kan yang ditanyain orang tuh, Nov, Hmm, udah nikah nih, hei udah punya anak belum? Ah. Nah, kadang di situ kita merasa sakit hati. Emang Betul. kita apa yang buat gitu kan? Allah semua gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Shirley makasih Ya, sudah mau sama-sama. hadir di sini, Makasih. mau berbagi. Dan apa namanya, kalau misalnya mau nanya-nanya ke Shirley, itu di Facebooknya ada ya akunnya, namanya Lady Fauzia. Silakan teman-teman bisa nanya langsung, karena ada beberapa hal di sini yang mungkin tidak bisa Shirley ungkapkan ya, karena sifatnya sangat privasi. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau langsung DM ke Shirley, mungkin Shirley bisa mau cerita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.